Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azwar. Saya akan mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan terkait chapter 10, yaitu Buying, Using, and Disposing. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai situational effect on consumer behavior. Nah, banyak sekali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pembelian dari suatu konsumen. Nah, salah satu contoh yang dijelaskan dalam buku yaitu terdapat seorang pembeli mobil yang bernama A. Nah, pembeli A ini dapat saja menelpon ke layanan konsumen produknya untuk mengetahui terkait detail-detail produk tersebut. Nah, pembeli A ini juga dapat saja menelpon agen penjual mobil untuk mengetahui secara berinteraksi langsung dengan agen tersebut untuk mengenali produk yang akan ia beli, dalam hal ini mobil. Kemudian pembeli A ini juga dapat saja mengunjungi berbagai showroom. Nah, di sini dia dapat langsung betul-betul melihat tampilan dari produknya, membandingkan harganya antara showroom yang satu dan showroom yang lain. Nah, proses-proses ini tadilah yang disebut dengan situational, di mana berbagai proses situasi ini dapat saja mempengaruhi proses pengambilan keputusan untuk pembelian dari konsumen. Nah, selanjutnya itu the consumption situation. Nah, situasi konsumsi ini tidak hanya mencakup antar pembeli, seperti tadi yang dicontoh ada pembeli A, kemudian penjual ada dealer mobil, kemudian produk ataupun layanan yang ditawarkan itu seperti mobilnya. Tetapi juga melibatkan berbagai banyak faktor lain, seperti motivasi dari pembelian, tampilan fisik, waktu, apakah pembelian dilakukan secara luring dan daring, itu termasuk situasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen. Nah, yang pertama dijelaskan di sini adalah terkait digitalized consumption situation. Apakah situasi konsumsi yang telah digital itu lebih baik ataupun lebih buruk? Nah, dalam contoh yang dijelaskan di buku itu dijelaskan terkait berbagai platform media sosial itu mulai menerapkan proses digitalisasi untuk betul-betul memberikan pengaruh situasi konsumsi dari konsumen. Nah, salah satu contohnya itu adalah Facebook. Di dalam buku itu dijelaskan terkait saat seseorang individu itu melakukan upload, membuat status terkait suatu produk, maka Facebook akan mencatat aktivitas tersebut dan kemudian menampilkan berbagai produk-produk yang memiliki kaitan dengan produk yang telah dicuit oleh konsumen nantinya pada berbagai laman internet lainnya. Mungkin teman-teman contohnya nih, mungkin teman-teman ini pernah melakukan searching terkait boneka. Nah, selanjutnya teman-teman buka Facebooknya ataupun Instagramnya, langsung muncul berbagai iklan-iklan yang menunjukkan tentang boneka ataupun barang-barang yang sebelumnya teman-teman telah searching. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari situasi konsumsi yang telah digitalisasikan agar memberikan pengaruh kepada konsumen. Nah, kemudian yang kedua yaitu the situational self-image. Situational self-image itu menjelaskan terkait bagaimana citra individu yang ingin ditampilkan kepada lingkungan itu dapat mempengaruhi bagaimana kita akan melakukan proses transaksi barang ataupun produk. Nah, salah satu contoh yang dijelaskan di buku adalah seorang pria itu yang sedang berkencan dengan kencan wanitanya. Nah, tentunya sang pria itu akan memberikan ataupun ingin menunjukkan kesan yang menarik lah. Nah, sehingga dia akan membeli berbagai makanan-makanan yang mewah yang dapat saja memberikan efek ataupun membuat ketertarikan teman kencannya itu kepada dirinya. Nah, dalam hal inilah muncul situational self-image, di mana sang pria ini ingin memberikan kesan yang tidak mengecewakan kepada teman kencannya agar teman kencannya itu tertarik padanya. Nah, salah satu contoh yang dapat saya berikan yaitu misalkan orang yang ada di gambar ini bernama X. X merupakan seorang influencer kesehatan. Nah, jumlah followersnya itu sekitar 1,9 juta orang. Nah, X ini diberikan 2 opsi endorsement. Yang pertama itu endorsement tentang produk salad dan endorsement terkait salah satu
salah satu produk fast food yang ada di Indonesia yang sudah terkenal, yang menjual tentang burger. Nah, menurut teman-teman, X ini akan memilih yang mana? Apakah salad ataupun fast food? Nah, tentunya X ini akan memilih biasanya ya, jikalau X ini ingin menunjukkan situational self image, X akan memilih mempromosikan produk salad karena ia merupakan seorang influencer kesehatan, di mana salad merupakan makanan termasuk makanan sehat, tidak seperti fast food yang dicirikan sebagai makanan yang kurang sehat. Kemudian yang kedua adalah terkait temporal factor. Nah, temporal factor menjelaskan tentang bagaimana perbedaan waktu ataupun perbedaan waktu yang dimiliki oleh individu itu dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman saat akan ke supermarket, dan ingin membeli beberapa barang, tentunya kita biasanya akan membandingkan beberapa barang itu dengan merek yang lain. Nah, itu biasanya akan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki waktu luang yang tidak tergesa-gesa. Tetapi, tahukah teman-teman, dalam temporal factor ini, orang-orang yang tidak memiliki waktu ataupun memang sedang dikejar oleh sesuatu yang dalam hal ini harus tergesa-gesa, tidak akan terlalu memperhatikan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang biasanya ia lakukan saat ia tidak tergesa-gesa dalam melakukan proses pembelian. Hal inilah yang disebut dengan temporal factor. Nah, contoh yang pertama itu psychological time. Salah satu penelitian menjelaskan terkait perilaku konsumen wanita yang ada di Amerika Serikat. Nah, ini dijelaskan terkait psychological time. Nah, yang pertama itu the social dimension. The social dimension itu terkait dengan bagaimana perilaku wanita itu melakukan proses pengambilan keputusan pembelian yang didasarkan pada fokus diri ataupun lingkungannya. Maksudnya itu bagaimana misalkan dia akan melakukan proses pembelian yang memang dia ditujukan untuk diri sendiri, atau biasanya kita itu kalau orang Indonesia bilangnya me time ataupun waktu diri sendiri, dimana kita memberikan reward kepada diri sendiri melalui makanan ataupun minuman favorit kita. Nah, kemudian itu the temporal orientation dimension atau fokus pada waktu. Berfokus pada waktu itu dimana biasanya ini juga dibahas pada chapter yang kelompok saya bahas kemarin, yang terkait memori, di mana orang-orang yang cenderung memiliki kesan suatu produk di masa lampau akan cenderung membeli produk tersebut. Hal ini yang disebut dengan the temporal orientation ataupun berorientasi pada waktu masa lalu, masa depan ataupun masa kini. Kemudian ada the planning orientation dimension. Nah, the planning orientation dimension ini berfokus pada urutan kegiatan yang misalnya seseorang telah melakukan perencanaan pembelian yang akan dilakukan, tetapi tiba-tiba ia ingin melakukan pembelian secara spontan. Ini merupakan the planning orientation dimension. Dari yang awalnya telah terencana menjadi spontan. Kemudian ada the polychronic orientation dimension. Nah, the polychronic orientation dimension ini berfokus pada individu yang melakukan proses pembelian didasarkan pada gaya waktu mereka, apakah mereka multitasking atau tidak. Kemudian salah satu selanjutnya yaitu contohnya yaitu McDonald itu pernah menguji suatu proses yang sampai saat ini masih dijalankan, yaitu kios. Kios merupakan salah satu contoh dari temporal factor. Nah, konsep kerja dari kios ini yaitu konsumen nantinya akan dapat melakukan pemesanan di dalam toko, tetapi bukan di depan kasir secara langsung. Jadi konsumen akan melakukan pemesanan, kemudian pemesanan itu akan diproses sehingga nantinya setelah konsumen ke counter ataupun kasirnya sudah dapat langsung diambil oleh konsumen tersebut. Jadi waktu jeda menunggu mereka untuk antri hingga menyebutkan pesanan dan menunggu itu dapat dipersingkat karena mereka telah memasukkan orderannya mereka terlebih dahulu sambil dibuat oleh koki yang berada di dapurnya. Nah, selanjutnya itu the shopping experience.
Nah, the shopping experience itu menjelaskan terkait bagaimana pengalaman berbelanja individu dapat saja dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lingkungan. Nah, hal ini merupakan hal yang penting untuk diidentifikasi oleh para marketer karena dengan mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh konsumen dapat membantu memberikan pengalaman belanja yang lebih baik bagi konsumen. Nah, salah satu contoh yang dijelaskan dalam the shopping experience adalah terkait berbagai pelancong tunggal, pelancong yang sendiri itu mereka saat di bandara mereka akan mengalami kecemasan. Kenapa? Karena saat mereka ingin makan di restoran bandara, mereka harus menyimpan tas ranselnya itu di meja sendiri. Padahal nah, hal inilah akan menyulitkan mereka untuk mengawasi ransel tersebut karena mereka bepergian secara mandiri. Kemudian saat mereka ingin membawa ransel tersebut dan melakukan antri makanan, ini akan membantu mereka karena harus menahan beban ransel tersebut. Nah, hal ini yang menjadi salah satu contoh di mana lingkungan toko tersebut diubah sehingga dapat memberikan rasa nyaman ataupun mengurangi kecemasan para pelancong tunggal ini dalam bertransaksi di restoran tersebut. Nah, dalam subbab The Shopping Experience ini terjelasan terkait e-commerce dengan judul Clicks versus Bricks. Nah, pengalaman berbelanja konsumen itu terkadang dapat berbeda pada situasi daring dan luring. Nah, salah satu fenomena ini terjadi karena peningkatan kesediaan aplikasi berbelanja seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, JDID, Blibli. Nah, ini merupakan aplikasi berbelanja daring yang mengancam para penjual retail tradisional. Nah, hal inilah yang disebut dengan fenomena showrooming. Nah, pertumbuhan penjualan daring ini menjadi pisau dengan dua sisi, di mana salah satu sisi yaitu para penjual dapat memasarkan produknya itu secara global. Tetapi di sisi lain mereka harus menghadapi persaingan global yang tidak sedikit jumlahnya dan mungkin saja kualitasnya lebih baik daripada mereka. Nah, tapi secara umum, kelebihan penggunaan situs internet bagi penjual itu diringkas menjadi 4, yaitu terkait periklanan produk yang lebih mudah, sehingga dapat menjangkau kawasan global, kemudian menyimpan item tanpa harus melakukan pembayaran. Mungkin teman-teman punya aplikasi Shopee ataupun Tokopedia, hal ini merupakan fitur yang sangat digencarkan oleh aplikasi berbelanja ini, di mana kita dapat langsung menyimpan barang kita tanpa harus melakukan pembayaran secara langsung. Kemudian merasakan tampilan visual produk secara jelas dan mendetail. Nah, untuk contoh ini dapat teman-teman lihat di ini, ya judulnya itu Say Hello to IKEA Place. Nah, dalam hal ini kita dapat menggunakan sistem augmented reality, di mana saat kita memposisikan kamera HP kita, produk yang ingin kita lihat itu akan muncul di kamera, sehingga kita dapat betul-betul memvisualisasikan bagaimana tampilan produk ini saat berada di ruang tamu kita ataupun ruang yang ingin rencananya ditempati oleh produk tersebut. Kemudian mengatur dan mencocokkan produk untuk menentukan apakah produk itu sesuai atau tidak, itu dapat juga teman-teman lihat di iklan IKEA ini. Nah, selanjutnya itu the shopping experience retailing as theater. Nah, saat ini berbagai toko itu berlomba-lomba untuk menunjukkan lingkungan promosi yang kreatif yang betul-betul dapat memberikan efek fantasi ataupun simulasi secara real yang dapat menarik perhatian para konsumen. Nah, strateginya disebut dengan retail theming. Nah, secara mendasar terdapat 4 teknik tema retail, yaitu pertama itu landscape. Landscape itu berkaitan tentang alam. Kemudian ada marketscape. Marketscape berkaitan tentang lokasi toko yang betul-betul dibuat oleh manusia, buatannya itu manusia. Kemudian ada cyberscape. Cyberscape itu berkaitan tentang teknologi komunikasi dan informasi. Kemudian ada mindscape yang berkaitan tentang konsep dan ide abstrak. Nah, salah satu contoh di sini adalah disebut dengan Videotron. Ini Videotron merupakan salah satu billboard 3 dimensi yang terdapat di Jakarta. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari cyberscape, di mana proses iklannya akan betul-betul berkaitan tentang teknologi komunikasi dan informasi. Nah, dalam retailing as theater ini terbagi menjadi 2, yaitu
yaitu store image dan atmospheric. Nah, yang pertama akan saya jelaskan terkait atmospheric. Atmospheric itu dijelaskan sebagai proses penyusunan tampilan dan layout ruangan dan dari berbagai penyesuaian dimensi storage image untuk meningkatkan efek pada konsumen pada konsumen. Nah, misalkan salah satu contoh yang di sini adalah gambaran toko Eiger. Nah, dalam hal ini teman-teman dapat melihat dindingnya itu betul-betul diberikan efek kayu yang menunjukkan efek-efek kayu, efek-efek terdapat berbagai produk-produk camping yang dijual. Nah, ini merupakan contoh dari atmosferik di mana tampilan ataupun layout ruangannya itu dimodifikasi sedemikian rupa untuk membantu store image. Nah, store image itu apa? Store image merupakan keseluruhan dari atmosferik yang dibentuk. Nah, misalkan dari toko Eiger ini, store image yang ini ditampilkan adalah toko yang menjual produk-produk peralatan outdoor. Kenapa? Karena mulai dari tampilan tampilan dindingnya dari kayu, kemudian terdapat berbagai perlengkapan outdoor. Nah, ini merupakan berbagai fitur-fitur toko yang nanti membantu dalam membentuk impresi ataupun image secara keseluruhan terhadap toko Eiger ini sebagai produk yang menjual peralatan-peralatan outdoor. Oke, selanjutnya yaitu unplanned in-store decision making. In-store decision making itu marketer menjelaskan jika lingkungan toko juga memberikan pengaruh kepada perilaku belanja konsumen. Nah, salah satu contohnya adalah proses penempatan barang jualan. Nah, dalam penelitian Stiley, Inman, dan Wakefield pada tahun 2010, mereka itu menemukan terkait istilah mental budget. Mental budget itu menjelaskan terkait jika konsumen itu sebenarnya telah memiliki perencanaan pembelian sebelum memasuki toko. Jadi konsumen itu telah memiliki list-list dalam pikirannya apa saja yang harus ia beli dalam toko tersebut. Tetapi tidak menutup kemungkinan konsumen dapat saja memiliki dana darurat yang dapat ia gunakan untuk membeli produk-produk yang sebelumnya ia tidak rencanakan. Nah, hal ini yang disebut dengan spontaneous shopping. Spontaneous shopping merupakan peristiwa di mana konsumen itu memutuskan untuk membeli sesuatu di toko. Nah, spontaneous shopping ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama unplanned buying. Unplanned buying merupakan suatu kondisi di mana konsumen memutuskan membeli sesuatu di toko. Misalkan begini, terdapat konsumen A, ia sedang berjalan-jalan di Kerento Serba, namun karena ia tidak tahu lorong ini akan menjual apa, ia akan terus memutari setiap lorong. Nah, dalam hal ini unplanned shopping itu menjelaskan terkait saat ia meskipun ia telah memiliki rancangan pembelian di dalam kepalanya, saat ia mengingat suatu produk yang ternyata berada di kebutuhan yang ternyata tidak terencanakan, ia dapat saja membeli produk tersebut karena memang telah memiliki kebutuhan sebelumnya, tetapi lupa untuk ia rencanakan. Nah, ini disebut unplanned shopping. Kemudian ada impulse shopping. Impulse shopping itu menjelaskan terkait suatu kondisi di mana konsumen itu kesulitan untuk menolak keinginan diri sendiri untuk membeli satu produk. Nah, saya rasa hal ini jelas contohnya. Kemudian ada point of purchase. Point of purchase itu menjelaskan terkait stimuli di mana suatu strategi yang digunakan untuk meningkatkan penjualan produk. Nah, point of purchase ini digunakan dengan bentuk display produk, melakukan demonstrasi barang, atau memberikan sampel produk yang diberikan kepada konsumen untuk dicoba. Nah, salah satu contohnya di sini adalah event beauty workshop dari Makeover. Nah, Makeover ini memperlihatkan bagaimana bagaimana produk Makeover itu diberikan kepada konsumen secara langsung. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dari demo point of purchase, di mana konsumen betul-betul dapat melihat bagaimana hasil tersebut diterapkan pada wajah dari wanita yang akan mencoba. Kemudian ada the salesperson lead role in the play. The salesperson lead role in the play ini menjelaskan tentang status hubungan penjual dan pembeli itu hampir sama dengan konsep diodic encounters. Nah, di mana terdapat kelompok antara dua orang yang saling berinteraksi. Jadi kelompoknya terdapat 2 orang, tapi mereka saling berinteraksi. Di mana tiap pihak harus menyetujui tiap peran dan tanggung jawab yang dimiliki selama proses hubungan
selama proses hubungan itu disebut dengan identity negotiation. Nah, agen penjual ataupun salesperson yang efektif adalah mereka yang memahami sifat dan preferensi konsumennya. Hal ini dapat diperoleh jika mereka mampu mengidentifikasi gaya interaksi konsumen. Nah, yang pertama itu gaya interaksi asertif, meliputi pertama itu gaya non-asertif. Nah, gaya non-asertif itu menjelaskan terkait mereka yang menolak perilaku yang tidak dapat mereka yang kesulitan untuk menolak perilaku uh, sehingga individu yang memiliki gaya non-asertif ini cenderung akan merasa terintimidasi saat bertemu dengan salesperson, sehingga karena mereka kesulitan untuk menolak produk tersebut. Kemudian ada gaya asertif. Gaya asertif menjelaskan terkait individu yang cenderung akan membela dirinya dengan tegas tanpa diikuti perilaku yang mengancam. Jadi saat individu tersebut memang tidak menginginkan produk yang sedang dipromosikan oleh salesperson, maka ia akan berani memberikan argumen-argumen yang membantu dirinya menolak ajakan dari salesperson ini. Kemudian terakhir adalah gaya agresif. Gaya agresif adalah gaya yang melibatkan kekerasan dan ancaman jika keinginannya tidak dikabulkan. Selanjutnya ada ownership and the sharing company. Nah, perkembangan teknologi saat ini itu memicu terjadinya berbagai perubahan di sektor ekonomi. Hal ini yang disebut dengan sharing ekonomi ataupun disebut dengan collaborative consumption. Nah, collaborative consumption itu merupakan konsep di mana konsumen itu cenderung untuk melakukan meminjam daripada membeli hal yang mereka butuhkan. Nah, berbagai di saat ini, contoh dari collaborative consumption ini adalah berbagai situs ataupun aplikasi yang menawarkan jasa mereka ataupun untuk membantu konsumen dalam meraih keinginannya. Nah, bahkan berbagai aplikasi ini juga menawarkan sistem penilaian berupa rating untuk pembeli dan penjual. Nah, salah satu contoh dari aplikasi the sharing company adalah Gojek, Grab, dan Oyo. Gojek merupakan aplikasi ride sharing di mana mitra dalam hal ini adalah Gojek itu menawarkan produknya berupa motor untuk disewa oleh konsumen Gojek untuk dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Ini merupakan salah satu contoh dari the sharing company. Kemudian ada Oyo. Oyo merupakan suatu perusahaan hotel di mana berbagai kamarnya itu disewakan agar dapat digunakan oleh konsumen. Kemudian ada post purchase and disposal. Post purchase satisfaction and disposal. Yang pertama terkait post purchase satisfaction. Nah, kepuasan atau ketidakpuasan lebih dari sekadar reaksi terhadap seberapa baik kinerja suatu produk atau layanan. Nah, menurut teori expectancy disconfirmation model, nah keyakinan yang terbentuk tentang kinerja produk itu didasarkan pada pengalaman konsumen sebelumnya dengan produk atau komunikasi tentang produk yang menyeratkan tingkat kualitas tertentu pada produk tersebut. Nah, ketika suatu produk itu gagal untuk memenuhi ekspektasi konsumen, maka penilaian konsumen terhadap produk tersebut akan menjadi tidak puas. Namun, jika produk tersebut itu dapat betul-betul memenuhi ekspektasi konsumen terhadap produk tersebut, maka akan menimbulkan apa yang disebut dengan perasaan puas. Selanjutnya adalah produk disposal. Produk disposal merupakan konsep yang menjelaskan terkait bagaimana suatu produk yang telah selesai kita gunakan dapat dihancurkan dengan baik ke alam. Nah, dalam produk disposal ini saat ini terdapat dua contoh yang dalam banyak kasus kita memperoleh produk baru meskipun yang lama masih berfungsi. Nah, beberapa alasan untuk mengganti item termasuk keinginan untuk fitur baru, perubahan lingkungan individu, misalnya lemari es dan warna yang cocok untuk dapur yang berdicat, atau perubahan peran atau citra diri yang dimiliki oleh seseorang. Nah, proses produk disposal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu recycling. Recycling itu menjelaskan terkait bagaimana suatu produk dapat dialihfungsikan kembali untuk menjadi produk yang baru dan lebih bermanfaat daripada produk sebelumnya. Nah, kemudian terdapat lateral cycling.
Lateral cycling menjelaskan terkait siklus lateral di mana konsumen dapat menukarkan sesuatu yang dimiliki dengan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Nah, salah satu contoh dari lateral cycling ini adalah fenomena thrifting. Nah, mungkin teman-teman sering sekali melihat temannya ataupun rekan kuliahnya itu membuka usaha thrift ataupun baju bekas. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari lateral cycling. Nah, salah satu komunitas yang juga menerapkan lateral cycling adalah tukarbaju.id. Tukarbaju.id merupakan salah satu komunitas yang diwadahi dari Zero Waste _official. Nah, di mana dalam tukarbaju.id ini konsumen dapat menukarkan baju mereka yang telah mungkin kurang cocok ataupun sudah tidak diinginkan kepada konsumen lain untuk didistribusikan. Nah, itulah tadi yang dapat saya presentasikan terkait chapter 10 Buying, Using, and Disposing. Terima kasih.